saya Danu Alfadiansyah, mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Ya, tentunya kita harapkan baik semuanya ya, Alhamdulillah. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai salah satu tema yang ada di dalam hukum ketenagakerjaan, yaitu tentang keselamatan kerja. Nah, mungkin bagi teman-teman hukum semester 4 dan seterusnya, itu mungkin tidak asing lagi ya dengan yang namanya hukum ketenagakerjaan. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya lagi, yaitu khususnya pada tema keselamatan kerja atau yang disingkat dengan K3, keselamatan kesehatan kerja, begitu. Oke deh teman-teman, jadi ketika kita membicarakan tentang ketenagakerjaan, tentu kita sudah berpikir nih, yang namanya ketenagakerjaan itu tentu ada yang namanya pekerja dan orang yang memberikan kerja, ataupun sering disebut dengan pengusaha. Jadi antara pekerja dan pengusaha itu mereka keduanya memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Seperti halnya yang telah dijelaskan di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan equality before the law, di mana setiap orang itu memiliki derajat yang sama di hadapan hukum. Sehingga jika kita kaitkan dengan ketenagakerjaan ini, pekerja dan orang yang memberikan kerja atau pengusaha itu memiliki derajat yang sama, sehingga keduanya harus saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Maka untuk mengupayakan agar hak dan kewajiban di dalam dunia pekerja, yaitu antara pekerja dan orang yang memberikan kerja, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, di mana undang-undang ini tentu mengatur tentang keselamatan dan kesehatan pekerja. Tujuannya adalah untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ketika kita sudah melihat undang-undang ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa undang-undang ini itu sangat sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tepatnya pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, di mana di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini menyatakan bahwa di samping seseorang itu berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, dia juga harus mendapatkan perlindungan, keselamatan dan kesehatan di saat ia bekerja. Oke, setelah kita mengetahui apa-apa saja dasar hukum dari keselamatan kerja, kita juga harus mengetahui nih, apa-apa saja aspek yang harus terpenuhi dalam menjalankan keselamatan kerja. Yaitu di sini ada 3 aspek. Yang pertama ada aspek sanitasi, yaitu meliputi pengadaan air bersih, pengadaan tempat sampah, merawat dan menyimpan peralatan kerja, dan juga tata lingkungan kerja. Yang kedua yaitu ada aspek higien, yaitu meliputi kesehatan dan kebersihan pribadi, dan juga makan, minuman, serta pakaian dari pekerja. Yang terakhir yaitu adalah aspek lingkungan kerja, di mana aspek inilah yang paling penting, di mana lingkungan kerja itu dapat mengantisipasi terjadinya penyebab penyakit maupun kecelakaan kerja. Nah, maka teman-teman, ketika ketiga aspek tadi telah terpenuhi secara total ataupun secara maksimal, maka dapat diharapkan aspek-aspek itu tadi dapat melindungi dan menjaga tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaan demi kesejahteraan hidup dan untuk menunjang produksi dan produktivitas nasional. Dan juga diharapkan sekiranya dapat memberikan jaminan keselamatan bagi setiap orang ataupun siapa saja yang berada di lingkungan kerja. Jadi samping itu semua teman-teman, pemerintah juga memiliki program, yaitu program sebagai penunjang kesejahteraan bagi tenaga kerja, yaitu dinamakan dengan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia, di mana dimulai pada tahun 1992, pemerintah disertai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau biasa disingkat dengan Jamsostek berdasarkan peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2013 itu mewajibkan untuk setiap perusahaan yang berada di Indonesia dengan minimal karyawan 10 orang atau mengeluarkan biaya untuk gaji karyawan minimal 1 juta per bulan untuk menyelenggarakan program jaminan tenaga kerja, yang mana di dalam peraturan pemerintah ini mengatur menentukan program jaminan sosial tenaga kerja itu meliputi 3 aspek. Yang pertama, jaminan hari tua atau JHT, kemudian jaminan kecelakaan kerja atau JKK, dan jaminan kematian atau JK. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, jenis program jaminan sosial itu meliputi 5 aspek. Yang pertama adalah jaminan kesehatan, yang kemudian jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dan juga di mana di dalam undang-undang ini jaminan sosial tenaga kerja menugaskan PT Jamsostek sebagai pelaksana dari program Jamsostek di Indonesia. Di mana ketentuan tersebut kemudian dipertegas lagi di dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 1995 tentang penetapan Badan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang kemudian di dalam tata hukum saat ini pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Ya, dari semua pemaparan yang telah saya paparkan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengaturan dan aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia itu sangat komplit sekali, teman-teman. Mulai dari aspek kesehatan yang harus dipenuhi oleh perusahaan hingga jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk para pekerja dan segenap jaminan lainnya, di mana hal ini tentunya diharapkan dapat bisa dijalankan secara maksimal. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan hidup dan untuk menunjang produktivitas nasional. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Mungkin sekian dari saya, apabila ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum.